kepada orang Kiai Said disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Syekh Mustafa Al-Balayini, inna fi yadikum amral ummah wa fi aqdamikum hayataha. Wa qala Profesor Dr. Michael Hurt, Muhammad is the best general of warriors and the Greeks. Waqala Bangdu Wali Songo, seluku badok. Ayo disawi badoke si Romo menyang, oleh-oleh payung tak jendit, wong mati ora yen obah medeni, yen urip golek sir-sir pong mripate plolong udele. Nek mripat plolong udele bodong gegere nrontong jenenge sundel. Sundel bolong dirapi jerangkong, disabdo nyi blorong, duwe anak dadi gran. Wayang ceramah sing ngomong dhewe bolone gran. Al-Mukarram Sahibal Fadilah was Samahah Syekhina Romo Kiai Haji Jauhari Hasan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro, Ketua Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro. Beliau juga guru saya, sahabat dekat dengan guru saya, Kiai Haji Husnan Ali, Ketua MUI Kabupaten Gresik. Mudirul Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro beserta Bapak Ibu guru, staf karyawan, karyawati, juga petugas TU, tukang usung-usung. Tukang urut-urut, tukang unduk-unduk. Yang sangat saya hormati anak-anak sekalian, siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro, tolong nanti kalau ketawa sekali saja, biar waktunya efektif dan efisien. Sekali lagi, para siswa yang ganteng-ganteng,
baik yang kuning maupun yang ireng. Juga para siswi yang ayu-ayu, baik yang kuru maupun yang lemu, yang saya cintai dan yang insya Allah hari-hari ini mengidolakan saya. Terbukti dengan begitu saya datang udah banyak yang nyeletuk kul huwa ini Tuhan. Anak-anak sekalian, agar waktu yang tersedia ini bisa efektif dan efisien, sebagaimana biasa saya ceramah pakai metode Jogja, dijujuk saja ben gak kesuwen, karena biasanya orang pidato dan sambutan ceramah itu ada kata pembukaan biasanya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur, karena syukur tidak bisa memanjat sendiri. Emangnya syukur tidak bisa memanjat sendiri apa? Pakai dipanjatkan segala. Ini yang sering lupa, kalau ketawa sekali aja. Yang sering disalah persepsikan, sering disalah artikan itu biasanya yang kedua. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita. Itu yang junjung lo kayak apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ratu Endel yang telah mengeluarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Jadi saya kurang paham, rumah sana Kanjeng Nabi itu pegawai PLN. Dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju yang terang benderang kayak tukang listrik. Ini nanti kita jelaskan kalau waktunya cukup. Kita kaitkan dengan tema dengan memperingati Maulid Nabi. Kita cerdaskan diri, keluarga dan masyarakat dalam meneladani sunnah Nabi Muhammad. Kita kaitkan dengan itu kalau waktunya cukup. Tahun depan kan masih ada waktu lagi. Anak-anak sekalian, sungguh pagi ini saya senang, bahagia, sekaligus bangga melihat semangat kalian, kekompakan kalian mengikuti acara pagi hari ini. Kalau generasi muda Islam seperti kalian, insya Allah Islam akan jaya. Dari awal saya ikuti acara, alhamdulillah anak-anak yang dapat tugas mampu melaksanakan dengan baik. Tadi yang baca Quran, tartil, fasih, insya Allah kalau diikutkan musabaqah minimal untuk tingkat Jawa Timur juara 2. Kalau pesertanya hanya 2. Yang bertugas baca sholawat Nabi itu tadi bagus, bagus, senang, tancap, meskipun di akhir tadi sempat bingung kayak iso muwis, kayak iso ngebari. Yang Master of Ceremonial, aku apa yang ngomong protokol khawatir keliru. MC
bahasanya lugas, tegas, dan jelas. Senang saya, cerdas, tangkas, terengginas. Mudah-mudahan yang dengar gak geragas-geragas. Lebih-lebih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita yang kita banggakan. Subhanallah, ngalang-alang kiai. Salamnya fasih, seneng, simple, mentes. Pernah saya ngisi acara semacam ini, itu ya Allah, sambutan kepala sekolah itu memprihatinkan. Ini tadi bagus, baru salam sudah karu-karuan. Kalau di fase-fase nomor agak karu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya diketawain sama murid-muridnya, ngomongin tidak karu-karuan. Pagi ini anak-anak kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dia bilang Muhammad itu nggak bisa pasti Nabi Muhammad. Bingung kalau terusannya Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Sudah karu-karuan sampai nyebut nama saya aja keliru. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak penceramah yang akan memberikan mau'izah kepada kita, yang terhormat beliau Bapak almarhum Anwar. Karepe kate ngomong al-mukarram, bisa keliru almarhum. Aku bisa lungguh ning isor rasane ati. Lah iya, wong sing urip diceluk almarhum. Rasane ati kuwi kepala sekolah double. Itu yang MC yang burono wong pisan. Lha wong MC pengajian iso koyo penyiar TV. Itu giliran saya. Acara yang keempat adalah acara yang kita nanti-nantikan bersama ceramah agama Islam dalam rangka peringatan Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh seorang kiai muda yang sedang naik daun. Apa aku ingin dianggap ular kekek? Marilah kita sambut bersama Kiai Haji Anwar Zahir. Aku mugai karena nopo ini. Nabi dikongkon tinju. Salam mau diceluk almarhum. Begitu saya sambutan, saya ceramah tak sampaikan. Tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan dan memanggil saya dengan almarhum. Berarti yang berdiri di depan kalian ini adalah nisanane grandong. Oleh karena itu, terimalah salam perdamaian dari saya. Ini tadi saya senang kalau katanya Tukul Arwana itu amazing. Saya senang oleh karena itu I love you. Oleh karena itu tolong rasa cintaku pada kalian ini harus bertahan sampai acara ini nanti tuntas. Jangan sampai ternoda dengan sikap kalian yang tidak proaktif selama ceramah berlangsung. Saling ngomong-ngomong dewi, idik-idikan karo kancane, jawil-jawilan, lebih-lebih ngerasani dia ini. Itu maaf akan membuat cintaku pada ternoda. Makanya tolong anak-anak, dari hati yang tulus, dari hati yang paling dalam, saya mohon jangan kau nodai cintaku padanya. Oleh karena itu agar
ini bisa berjalan hikmat. Kalian semua saya harap untuk melaksanakan GTM, gerakan tutup mulut. Nek zaman nggak paham GTM yo GTC, gerakan tutup. Kasar. Ngapunten Bapak kepala sekolah, ini ingon-ingon sampean. Gerakan tutup cangkem ini wis kasar. Wis mugae cocok. Omongane comor barang iki. Orang ngaji menuntut ilmu, ta'allum itu pirantinya 3: telinga, akal, hati. Jadi setiap keterangan yang disampaikan kalian terima dengan telinga yang hidup, kemudian diolah dengan otak yang sehat, cerna dengan hati yang jernih. Insya Allah nanti akan muncul menjadi perilaku-perilaku yang utama. Dan bukankah itu misi dari diutusnya Rasulullah, liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu spontanitas dari apa yang tertanam dan tertancap di dalam hati. Akhlak itu karakter, akhlak itu moral, dan karakter, moral itu sekali lagi spontanitas dari apa yang masuk ke hati, apa yang tertanam di hati. Kalau yang masuk ke hati, yang tertanam di hati baik, maka muncul menjadi akhlak yang baik. Tapi kalau yang tertanam di hati, yang masuk ke hati ini jelek, muncul dari perilaku pun perilaku jelek. Contoh, anak-anak sekalian, misalnya kalian bersih, yang diucapkan apa? Alhamdulillah, itu berarti yang tertanam di hati kalian Allah. Tapi mohon maaf, kadang-kadang ada orang bersin itu yang diucapkan nama-nama makanan. Ada nggak? Contoh, tahu, pecel, es teh. Ini mohon maaf, berarti yang tertanam di hatinya adalah departemen perbadokan. Itu spontan, gak iso dimal, gak iso diprogram. Yus ngono iku kelakuane. Contoh lagi, kalian jalan kok kaki kesandung batu, cetet. Kesandung batu itu cetet, masuk kesandung batu, crik, itu yang diucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti yang tertanam di hati kalian Allah. Tapi kadang ada orang jalan kesandung batu, jebret, sing diucapno jenenge kewan-kewan. Contohnya, jarang, betul, asu. Itu berarti mentalnya mental kewan. Mau kesandung kok sing dinakno pedus. Iku mentalnya mental pedus. Ya saya ngono nek nguyuh gak kena cewek. Pedus, ya mek diobet tapi tontok. Itu spontanitas. Maka pagi ini sekolah mengadakan acara semacam ini, misinya apa? Untuk membangun kalian agar menjadi generasi yang tangguh, generasi yang berkualitas, karakter yang sesuai dengan nama masjid ini, yang apa nama masjidnya? Ulul Albab. Agar kalian itu menjadi sekali lagi generasi yang tangguh, yang hebat, menjadi anak-anak yang pelopor, bukan pengekor, perintis, bukan pewaris, pengais, bukan pengemis, mampu menjadi penggerak, bukan penggertak, punya karakter, bukan anak-anak yang karaten, mampu menjadi anak yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, menjadi anak yang beradab, bukan anak-anak yang biadab, yang ahli taat, bukan yang ahli maksiat. Yang itu oleh Al-Quran diungkap dengan bahasa ulil albab.
Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Pertama, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ahli zikir. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, berarti ahli fikir. Yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar, ahli doa dan ikhtiar. Maka ulil albab itu ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Menjadi anak-anak yang takwa, yang cerdas dan yang terampil, sensitif, kreatif dan produktif. Hatine tertib, uteke lantip, tangane yo urip. Ngerti, pinter, tur prigel, sergep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, gelem jangan mendir, gelem nyupir, nendeng musuh maning melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Akliyah, kolbiyah, jasadiyahnya terpadu, raga, rasa, rasio menyatu. Angel gaya kata-kata ini ketika dia sing larang ra iso. Itu ulil albab. Agar bisa seperti itu, ada teladan, ada contoh. Untuk bisa menjadi pribadi yang berkarakter ulul albab tadi, Allah mengutus teladan yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu teladan untuk manusia. Kok dong lengah ya? Karena sepeda motor ya masih. Gue bareng ngawasi sepeda motor terus ngawasi raiku. Berarti raiku gue bandingno karo raiku. Ini katrok atau sepeda motor. Ayo diteruskan Kak ngaji nih. Kalau diteruskan fokus. Gak usah tolak-tolak, gak usah lengahan. Itu akan membuat aku cemburu baru. Karena Rasulullah itu teladan, uswatun hasanah. Maka Rasulullah itu manusia. Memang menjadi teladan bagi manusia. Allah mengutus Rasulullah sebagai manusia, bukan malaikat, bukan makhluk yang lain, manusia. Agar ini bisa lebih khidmat, lebih barokah, dapat syafaat. Mari bersama-sama nanti kita bersolawat. Setelah saya baca, kemudian kalian jawab, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Hafal? Harus hafal. Man juga kok hafal. Nah, kalau yang nggak bisa, tolong ya pokoknya etok-etok mangap-mangap. Aku ben seneng nek kan iku tak rumono nek macae banter berarti iso kabeh, nek awam berarti akeh sing mau mangap. Ini kita gambarkan bagaimana Rasulullah itu diutus oleh Allah. Beliau adalah manusia. Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammad itu manusia, tak selazimnya manusia. Di antara bebatuan dia bagai mutiara ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadku
Tuhanku, dengarkanlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadu ya Rafiqil Mustafa. Hidup ini untuk saling mengasihi, tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak dini ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafiq asyadi wa taroji. Ini tadi di kendaraan saya kan pas putar lagu itu, cenae ada tawid, cenae guru-gurune, saya dengar enak, terus yang cili-cili itu nyawa tarik cili-cili, siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya ya Rasul. Salamun alaik ya Rafiq asyadi wa taroji. Guntok seneng. Ternyata bukan hanya as-sululi saja yang dihafalin. Hadan alwi pun hafal, sholawat pun hafal. Salut untuk Mandua. Jangan seperti yang lain, yang sholawat gak bisa, senengane kok ngewangi gawe blotong nenek klopong. Muhammadun basyarun la kal basyari. Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti lazimnya manusia. Wal huwa kal yaqut bainal hajar. Di antara bebatuan, Muhammad itu laksana mutia. Loh, cari Kak Rame. Halo. Rasulullah itu manusia. Rasulullah itu manusia, sama seperti kita. Di satu sisi, halo, Rasulullah itu manusia. Rasulullah itu ya makan, ya minum, sama seperti kita. Ya tidur, ya terjaga, ya turu, ya melek, ya warak, ya lesu, ya ayem, ya susah, sama. Rasulullah itu juga pernah perang, juga pernah kalah, sama seperti kita, sama. Maka tolong perhatikan, bedanya kita dengan Rasulullah itu hanya sedikit. Tolong perhatikan, bedanya kita dengan Rasulullah itu hanya sedikit. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit makan, kan hanya sedikit. Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur. Pas dipulang apa mana sepulang kok gak enak, mesti ngantuk kok. Apa mana sepulang gurune lompo Mas bisa. Sekalian. Rasulullah itu sedikit marah, kalau kita sedikit marah. Kan sedikit bedanya. Rasulullah itu sedikit istighfar, kalau kita hanya sedikit istighfar. Rasulullah itu sedikit berdoa, kalau kita hanya sedikit berdoa. Rasulullah sedikit sedekah, kalau kita hanya sedikit, kan sedikit bedanya. Sama-sama manusia, tapi beda. Jangankan dengan Rasulullah, kita dengan Pak Presiden aja bedanya udah jauh.
Presiden SBY datang dikawal pas pampres, Anwar Zahid datang pas-pasan. Iya kan? Lo ngomong kepala sekolah itu di sana, satpamnya malah aku diobrak kan mulon. Ini umpama sing teko bupati nu mesti satpam bingung ra karuan. Pagi Pak, tono tekan kene, aku balas ora kene. Monggo Pak. Ngapain tuh? Sama manusia tapi beda. Presiden sakit dikit aja, kalau panas mana? Ngomong masuk terang TV, aku loro teman terang tangan. Bawang presiden pas sambutan, raine dicroke laler iki lho. Saen ning stasiun televisi ku nayangno. Ketika sambutan wajahnya diencloki laler. Saen ning stasiun televisi nayangno. Aku pas ceramah. Kok umbelku meleng ra karuan. Ya Allah. Maka Rasulullah itu manusia biasa yang luar biasa, istimewa. Amazing. Jadi penggemar berat pukul mana ini? Beliau mampu memberikan keteladanan yang sangat prima. Karena Rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Aku ngomong intelektual ini sama Bang. Dia tuh balik intelek lento. Wali yang katrok. Maka anak-anak sekalian, di awal tadi saya sampaikan sebuah tembang kuno tinggalan Wali Songo, tinggalan dari salafus sholih, yang berjudul Seluku-Seluku Bangkok, yang penuh dengan filosofi, falsafahnya tinggi. Sayang, tembang-tembang yang penuh makna seperti itu sekarang udah gak laku, kalah karo sehingga mohon maaf anak-anak sekarang kadang Yasin nggak hafal, Waqiah nggak hafal, Ar-Rahman nggak hafal, sholawat narian nggak ngerti, tibil kulub nggak ngerti, sholawat ujian nggak ngerti. Tapi kalau debagindas, demasi, the virgin, bebenan, itu hafal semua. Lebih mengidolakan Bondan Prakoso daripada daripada ya semacam Imam Ali karramallahu wajhah, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit, Khalid bin Walid dan seterusnya. Itu kita prihatin, sehingga kadang remaja Islam sendiri peristiwa hijrah itu bagaimana nggak ngerti, peristiwa Isra Mi'raj bagaimana kapan nggak tahu, Rasulullah lahirnya kapan nggak ngerti. Tapi kalau Valentine Day tanggal berapa Nana? Ini kalau Pak Ingon lah. Kalian ini remaja Islam,
Ketika tahun baru Islam ada mayem, peringatan Maulid Nabi ada mayem, peringatan Isra Mi'raj ada mayem. Tapi ketika Valentine Day bingung merakaruan, kenapa sih? Kok diguyu loh? Jawaban kenapa dong? Kenapa sih? Itu kan bukan tradisi kita. Sing sambat tiruku sopo? Pahami ora dundung Valentine. Nek ngedus deh paham. Oh gitu. Hal-hal yang gak islami itu apa sih untungnya? Bukankah itu merugikan kalian sendiri? Masa remaja memang masa yang indah, penuh kenangan, sekaligus penuh tantangan. Kok cus bareng? Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya cinta-cintaan melulu. Saiki subhanallah. Cinta. Apa sih cinta? Bukankah indah cinta itu hanya sementara? Indah dunia pun hanya sekejap. Benar. Mau saiki itu senengane nek wis kadung gawe. Cinta itu indah. Indah itu emas. Emas itu kuning. Kuning itu yang gelembung di kalian. Maka cinta itu yang bukan goreng itu. Ngomong mana gak kata-kata cinta itu noda. Noda itu hitam. Hitam itu asap. Asap itu karena api. Api itu neraka. Maka cinta-cintaan nanti tempatnya di. Kalau sih ngomong cinta itu suci. Nah, suci itu karena wudhu. Nah, wudhu itu karena hadas. Dan hadas itu adalah entut. Jadi cinta-cintaan entut. Itu karena kalau sekedar cinta-cintaan antar kalian, alangkah indahnya kalau love, cinta itu kalian arahkan ke hal-hal yang positif. Cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita Masya Allah prihatin. Di awal tadi yang kedua saya sampaikan komentar dari Profesor Dr. Michael Hall. Kok yes. Dia seorang warga negara Amerika Serikat. Agamanya Nasrani dia. Tapi betapa dia berkomentar bahwa Muhammad adalah pemimpin terhebat di dunia. Dan seorang tokoh dikatakan hebat itu apabila diakui oleh orang-orang yang di luar kelompoknya. Bukan hanya kelompoknya saja yang mengakui, tapi yang di luar kelompoknya pun mengakui kehebatannya. Itu pada tokoh yang hebat.
Kalau hanya diakui oleh orang-orang yang ada di kelompoknya, itu biasa-biasa aja lah. Gak hebat, lumrah, pantes orang yang sekelompok balane ngakoni hebat, pantes. Tapi kalau yang di luar kelompoknya pun mengakui kehebatannya, itu berarti dia orang hebat. Coba kata Michael Hurt tadi, Rasulullah itu, Muhammad itu mampu mengislamkan dunia dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 23 tahun. Sekarang di Amerika Serikat Islam itu sudah 12%. Coba Prancis ini jetak yang malon. Becak ya 5 tahun tutup mama. Buka peda hotel ya 6 tahun. Gue ambil jetak yang gue turut ngalor terus. Gue mesti itu Prancis loh. Itu Islam udah hampir 20%. Tahun 2020 nek sampean sik menangi urip tahun kuwi. Persentase komunitas penduduk muslim dunia itu diperkirakan 30% dari jumlah penduduk dunia. Luar biasa. Anak-anak, kalian pernah dengar ada Quran mau dibakar oleh seorang pendeta yang kurang ajar itu. Bapak jadi pendeta miliun atau sopo. Apa tuh temannya? Dia suwi pokoknya. Kuping kurang tuh rasa tau gini. Tapi ternyata sekarang buku yang paling laris di Amerika itu 2, salah satunya Al-Quran. Kalian bisa bayangkan di kantor kepresidenan Amerika Serikat, Gedung Putih, White House, nanti pun es kiai terus gak bisa bahasa Inggris. Itu gak ada diunek no. Di gedung kepresidenan Amerika Serikat itu sekarang udah ada musola segini besarnya. Alhamdulillah saya sudah pernah lihat ketika aku delok TV. Anggitku aku saurono. Ya urung padha wae. Pas aku nonton Metro kan ada Voice of America. Ini kan. Kok musola iki ketokno? Ini musola di Gedung Putih. Ya Allah, saya pikir kan Presiden Amerika Serikat bisa nong musola. Sekarang di Amerika itu aku diceritakan buang doa itu yang tahu. Di mall ini kan. Ya Allah, restoran-restoran, warung-warung yang Muslim khas masakan Islam itu sudah banyak tersedia di sana. Bahkan di mall-mall para perempuan, para wanita di sana udah banyak yang pakai jilbab. Jadi kalau di sana mulai pakai jilbab, di sini malah mulai lepas jilbab. Itu bedanya Amerika sama Ameriki. Itu pula bedanya California sama Kalisari. Sama nih, kerumuh Kalisari itu sih rame nih. Lalu aku cerita Mekah, itu orang mau sorain. Begitu aku ngomong Kalisari,
merilis sebuah pernyataan, Islam is the fastest growing in America. Balur ngomong bahasa Inggris. Kiai sekarang itu dikit-dikit dituntut untuk bisa bahasa Inggris. Ya untuk mengimbangi lah. Juga ngerti arti ini borak tapi gayanya itu bisa. Aku belajar I sing under two tuling I belum new. I sing under two aku ngising nundukur waktu. Tuling I belum new patune guling aku keceblong banyu. Jadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat siapa namanya? Hillary Clinton. Ini goblok mentok. Itu juga menyatakan Muslim is a fastest growing community. Enggak ngerti artinya ya wes apa wes artinya wes. Bahkan sebuah seminar di Amerika Serikat itu bahasanya sekarang sudah Islam truly American religion. Apakah Islam ini akan menjadi agama utama dari apa? Ayam-ayam tuh lewat. Apakah Islam ini akan menjadi agamanya orang Amerika? Karena setiap hari orang bersyahadat. Alhamdulillah. Tapi gak usah jamaah, gak usah. Maka itu salah satu faktor, salah satu alasan kenapa Anwar Zaid nggak mau masuk ke televisi. 6 stasiun televisi nawari saya. Jadi tokoh-tokoh yang antagonis itu harus ada. Jarno ngawiti dhewe. Sebagai ukuran Bapak Ibu kalian, keluarga kalian yang udah daftar haji, ini mungkin beliau Romo Kiai Haji Jauhari Hasan sangat paham. Yang udah dapat kuota haji 25 juta, itu antrine aja. Sekarang daftar sekarang berangkat 2021 kayak ini 2021 itu uang yang terkumpul di bank itu sudah sekitar 30 triliun. Iku nulis sapiro. Iki cara ditukono bakso. Sampeyan iso nelangi karo ngemut pentol. Bunganya aja itu sudah sekitar 128 miliar rupiah bunganya. Kiai orang ngerti begini.
Ya Allah, ini apakah tanda dan bukti bahwa Islam itu maju? Secara kuantitas, yes. Tapi secara kualitas, nanti dulu. Coba susu ngomong no. Kita ini oleh Allah dibanggakan, bahkan kita disebut sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Tapi apakah kita layak sekarang menyandang predikat sebagai umat yang terbaik? Saya sering sampaikan kritikan ini. Di era yang sudah secanggih ini, banyak produk-produk teknologi itu bukan bikinan kita, bukan bikinan Islam. Coba Hyundai Korea, BMW Jerman, Honda Jepang, Toyota Jepang, Yamaha Jepang, Kawasaki Jepang. Tapi nek Wingko soto sate pecel Madiun, gudeg rujak pempek Palembang, lidrin. Jadi bukan kok kuntum khairu ummatin, tapi kuntum ummatan badokan. Sing dipikir lu badokan. Sampai lu nek lunga teko Surabaya, begitu masuk pintu gerbang kota Gresik, selamat datang di kota Buddha. Dulu masuk Lamongan, selamat datang di kota Solo. Khairu ummatin apanya kalau kita seperti itu? Kita malu. Non muslim yang luar negeri sana rata-rata udah sampai bulan, udah bisa injak-injak bulan, wes iso hitung-hitung bulan. Indonesia tuh iso nih mek gawe jajan terang bulan. Lah terus nek ape riyo yo geger perkara inceng-incengan bulan. Nek kono wis hitung-hitung kene sing nginceng ya. Nanti MUI ruwet bingung iki sing digawe patokan sing di urut kakek musulan. Pemane di Indonesia itu aliran mau macam-macam. RWT ruwet, BLT bublek, sehingga kondisi ini KZRH kisruh. Masya Allah. Nah, ini tugas kalian sebagai generasi muda. Sebagaimana tadi di depan saya sampaikan, sesungguhnya di tangan kalian masa depan agama ini. Urusan bangsa, urusan agama itu kalian yang menentukan sebagai generasi muda. Maka mentalnya kalian jangan sampai mental mentol. Persiapkan diri kalian menjadi generasi yang tangguh, yang kualitas untuk menghadapi bahaya laten yang senantiasa mengancam. Yang kalau dulu zaman para nabi, zaman para rasul itu ada mukjizat. Kayak Nabi Musa itu mukjizatnya kan tongkat. Ditantang sama tukang sihirnya Raja Fir'aun, tanding di alun-alun itu sih masih biar nusuk alun-alun, tambang-tambang, tali-tali, tampar-tampar, termasuk besok wae lah diuncalno ning lapangan itu. Ngomong alun-alun ra oleh tak ganti lapangan ombong. Iku iso dadi ula. Salun-alun bek pulau gayane tukang sihir Fir'aun. Nabi Musa oleh Allah dikasih mujizat tongkat. Ada instruksi Musa tekenmu puncakno.
tekane dilempar jrek dadi ulo kok keloket ulo tukang sihir raja kan buntal kabeh karo Nabi Musa tunduk semua menyatakan iman. Itu dulu, sekarang udah tidak ada. Paling karek tekene lanang-lanang iki esuk digugah kan sekolah bocah ora tangi tekene keloket mukjizat tinggal satu. Halo, mukjizat itu sekarang tinggal satu, apa? Al-Quran itu kemukjizatannya midad ila yaumil qiyamah. Mukjizat-mukjizat yang lain udah nggak ada. Bahkan mukjizat-mukjizat yang lain itu udah bisa diterjemahkan dalam sainitas modern. Contoh seperti tadi, Nabi Musa itu mukjizatnya tongkat. Begitu tongkat di kali di Bengawan, itu sudah jadi jembatan. Surut modal jadi jembatan. Saiki sik ono rasa bondo. Serat surut deh. Sekarang udah bisa diterjemah. Artinya mukjizat itu udah bisa diterjemah dengan ilmu pengetahuan modern. Buktinya sekarang udah ada Suramadu. Itu malah sandukure Nabi Musa itu. Tekene Nabi Musa itu paling banter 1,5 kilo. Suramadu 5 kilo itu. Terus bisa diterjemah. Contoh lagi, Nabi Sulaiman alaihissalam itu mukjizatnya mampu berbicara dalam bahasa binatang. Iku aja diuneni. Mampu dalam berbicara dalam bahasa binatang. Halo, apakah kamu binatang? Dipengin ngoneno diuneno ae. Halo, sekarang udah bisa diterjemah. Lah, pemain sirkus. Iya, pemain sirkus. Macan iso menerobos gelang-gelang api, iso diperintah. Terus ketek. Maaf kalau saya ngomong ketek sambil hadap sini. Iso diperintah berangkat neng pasar. Sarimen berangkat ke pasar. Iso nyangking tas api. Gajah iso bal-balan. Iso basket, coba iso ngadeg, iso melayu, iso lungguh, nanti ono sarung cap gajah pinara. Ayo kui, ayo sekarang Nabi Daud itu mukjizatnya lek kapan bengok takbir Allahu Akbar wonge umpama ning Bojonegoro itu suaranya bisa didengar ke Pemalang. Itu mukjizatnya Nabi Daud. Sekarang bisa diterjemah. Lah HP wong enak kene iso krungu teko Amerika. Malah gak bunga-bunga, cukup klesik-klesik. Lagi ngapain ya? Ono wong HP-na narik bom, tadi malah ketok katroke. Pakai anyar-anyaran nyekel HP. Cukup. Halo. Mukjizat-mukjizat yang lain tidak bisa diterjemah. Tapi Al-Quran midad ila yaumil qiyamah. Dan Quran itulah akhlaknya Rasulullah. Wa kana khuluquhul Quran. Karakteristik Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan itu yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kalian menjadi ulil albab. Insya Allah akan disambung pada serial berikutnya. Ngaji kok ora wes. Itu harus. Kemudian mudah-mudahan
Sebenarnya berat rasa hatiku meninggalkan. Tapi ada perjumpaan, ada pula perpisahan. Mudah-mudahan mengandung kesan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau ada ceramah saya kurang panjang, bolehlah mengundang lagi. Aku rasa promosi wis waris mah. Tekan dindi. Maka yang saya sampaikan nggak semuanya baik anak-anak, ada yang nggak baik, maka kalian harus pandai memilih dan memilah. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.